Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membantu individu atau komunitas meraih dan mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Jadi pendekatan ini lebih berpijak pada satu asumsi bahwa terdapat begitu banyak bakat, terdapat begitu banyak keahlian, cerita-cerita sukses, sumber daya, aset, atau kebijakan yang bisa ditemukan dan dikembangkan di dalam sebuah komunitas itu sendiri. Pendekatan apresiatif inquiry ini memandang manusia dan komunitas sebagai sebuah kapasitas kekuatan yang dapat digunakan untuk mewujudkan begitu banyak perubahan. Pendekatan ini lebih berfokus pada pencarian kekuatan atau inti positif dari komunitas atau pribadi untuk membangun visi yang bisa diraih bersama. Sebagai guru penggerak, kita punya visi besar yang menjadi impian atau angan-angan dari kita untuk diwujudkan, yakni mewujudkan murid merdeka di sekolah. Dan untuk mewujudkan visi besar ini, maka inquiry apresiasi bisa sebagai salah satu alternatif pendekatan yang bisa digunakan untuk mewujudkan visi ini. Ada dua unsur penting yang terkandung dalam pendekatan inquiry apresiatif. Yang pertama adalah apresiasi. Apresiasi ini adalah sebuah tindakan menghormati, menghargai atau mengakui bahwa ternyata ada begitu banyak potensi atau hal-hal baik atau kekuatan yang dimiliki oleh seorang individu atau sebuah komunitas dalam hubungan dengan proses mewujudkan murid merdeka belajar. Maka proses apresiasi ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Di sini mau dikatakan bahwa para siswa seyogianya lahir dengan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya. Ia punya potensi, ia punya bakat, akal budi untuk mengerti dan memahami. Ia punya hati nurani untuk membedakan mana yang baik dan buruk, memiliki kemampuan atau kompetensi untuk mencari tahu dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Kekuatan inilah yang perlu diapresiasi sehingga memunculkan sebuah optimisme bersama bahwa ketika siswa itu didampingi, diarahkan maka anak ini akan menjadi anak yang sukses. Bapak Ibu saudara-saudari, kemudian aspek yang kedua adalah inquiry. Inquiry ini adalah tindakan untuk mengeksplorasi atau menemukan sesuatu. Inquiry ini sama dengan sebuah proses belajar. Maka lewat sebuah proses belajar inilah potensi-potensi diri atau kemampuan yang ada dalam diri siswa atau komunitas itu ditemukan. Lewat pertanyaan-pertanyaan diperoleh dan ditemukan potensi atau kemampuan yang dimiliki baik oleh siswa atau guru maupun pemangku-pemangku kepentingan yang bisa digunakan untuk mewujudkan visi pembentukan murid merdeka belajar. Ketika potensi, kekuatan ini ditemukan, maka tugas merawat atau menuntun yang adalah filosofi pendidikan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini bisa dilakukan. Maka peran pendidik adalah memberikan apresiasi, pengakuan atau penghormatan bahwa siswa ini memiliki banyak potensi, punya kodrat untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan cita-citanya, dan memiliki kemampuan untuk mencari tahu atau mengeksplor potensi dan kekuatan. Ini yang bisa dijadikan pedoman oleh guru untuk berkolaborasi bersama-sama dengan siswa
atau pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan visi perubahan yang berpusat pada siswa. Ketika siswa itu diapresiasi, dihormati sebagai manusia, maka akan muncul dorongan dari dalam diri untuk belajar mengembangkan dirinya dan mau bekerja sama dengan siapa saja. Ada aura positif yang terpancar dari dalam diri untuk mengembangkan dirinya. Sebagai guru, kita tentu memerlukan sebuah visi yang jelas yang menggambarkan seperti apa layanan dan lingkungan pembelajaran yang perlu kita berikan kepada peserta didik. Visi inilah yang membuat kita terpacu untuk meningkatkan kualitas diri serta menguatkan kolaborasi di lingkungan sekolah sehingga menjadi sebuah visi perbaikan yang kontinu. Visi besar kita adalah menciptakan murid merdeka, murid yang hidup dan bertumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri, dan berpetugas, pendidik itu sendiri bertugas untuk menuntun tumbuhnya kodrat ini. Untuk itu untuk mewujudkan visi ini, maka guru sebagai agen perubahan perlu mengidentifikasi hal-hal baik, perlu mengidentifikasi potensi-potensi, kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri siswa, ada dalam diri guru, sekolah atau pemangku kepentingan, dan mencari cara atau strategi agar hal-hal baik ini dipertahankan bahkan ditingkatkan. Dengan demikian maka maka kelemahan, kesulitan menjadi tidak relevan lagi. Hal-hal positif inilah yang kemudian diselaraskan dengan visi guru penggerak sekolah, yakni menciptakan murid merdeka belajar. Sekian dan terima kasih.